2019 tadi pandemi COVID-19, itu teman-teman bisa taruh di sektor kesehatan itu lebih gede. Karena kemungkinan besar di sektor kesehatan itu akan naik begitu. Nah, itu untuk strategi pembobotan itu sendiri. Terus ada trading plan ya teman-teman. Nah, trading plan sendiri ini sangat penting sekali ya, karena trading plan ini adalah merupakan sebuah perencanaan seorang trader. Perencanaan seorang trader yang berisi gagasan-gagasan atau langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan berinvestasi oleh teman-teman. Ini sangat penting sekali trading plan buat teman-teman semua. Terus ada rencana entry dan exit point. Nah, sebelum teman-teman membeli saham, pastinya teman-teman sudah tahu atau sudah memiliki titik poin harga saham itu keluar. Nah, baik itu dalam keadaan profit atau loss, atau saat kita rugi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah tahu kapan teman-teman ini harus menjual dan harus membeli, begitu. Terus kita masuk ke cara memilih saham berdasarkan fundamentalnya. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan ini ya teman-teman, risk averter dan risk taker ya. Jadi katakanlah jika teman-teman berinvestasi yang resikonya rendah tetapi keuntungannya juga rendah. Sedangkan risk taker sendiri ini adalah resiko yang tinggi tetapi dengan keuntungan yang tinggi juga. Nah, untuk analisa yang biasa sering dipakai, ini ada dua analisa ya teman-teman, ada analisis fundamental dan ada analisis teknikal. Nah, fundamental sendiri ini biasanya dilihat dari laporan keuangannya, terus jangka panjangnya, dividen, dan ada pasar efisien. Sedangkan untuk analisis teknikal, ini teman-teman cenderung biasa melihat grafik dari harga saham, jangka pendeknya, capital gain, dan ada pasar tidak efisien, begitu. Itu untuk analisis teknikal. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari atau kita nanti akan praktik terkait analisis fundamental. Nah, analisis fundamental sendiri ini adalah metode evaluasi harga berdasarkan data dari keuangan si perusahaannya atau berdasarkan dari kondisi keuangan ekonomi yang relevan, begitu. Itu untuk analisis strategi fundamental yang dilihat dari laporan keuangannya, begitu. Ini adalah mencari sektor bisnis yang potensial. Maksudnya sektor bisnis yang potensial, teman-teman juga harus bisa melihat potensi di Indonesia sendiri. Seperti tadi, dampak dari IKN. Nah, IKN pastinya ada dampak di industri konstruksi. Nah, di industri konstruksi, teman-teman lihat apakah ada kenaikan di industri konstruksi. Setelah dilihat dari industrinya atau analisis dari industrinya, bahwa dampak IKN ini kayaknya dampak adanya IKN pastinya di konstruksi akan naik nih. Nah, teman-teman juga harus memilih dari dari emitennya. Dari si emiten itu sendiri, teman-teman juga harus memilih dari emiten. Emitennya yang dikonstruksi yang bagus yang mana? Begitu. Itu untuk dampak dari IKN. Selain dari industrinya, teman-teman juga harus dari emitennya baik atau enggak, begitu. Nanti dilihat dari laporan keuangannya. Semakin perusahaan ini melaporkan keuangannya, pastinya perusahaan ini baik, dikatakan sebagai perusahaan yang baik, begitu. Selanjutnya ada memilih bisnis bukan sahamnya atau membeli bisnis bukan sahamnya. Maksudnya ini adalah teman-teman juga harus tahu sektor bisnis yang potensial. Tadi yang saya paparkan di depan tadi, teman-teman juga harus memilih sektornya. Katakanlah tadi IKN ya. Dari IKN pastinya ada perusahaan. Nah, dari tata kelola perusahaan yang baik, teman-teman juga harus tahu perusahaan yang baik yang mana. Tata kelola perusahaan yang baik pastinya akan mencatatkan keuntungan yang besar. Nah, keuntungan yang besar pastinya juga akan ditopang dengan pertumbuhan perusahaannya. Dan jika pertumbuhannya besar, perusahaannya sudah besar, apakah harga sahamnya ini wajar atau tidak? Nah, dilihat dari harga sahamnya itu wajar atau tidak. Jika terlalu tinggi, biasanya harga sahamnya itu tidak wajar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari situ. Terus ada good corporate divergence ya. Ada 5 prinsip dasar good corporate divergence. Ini ada transparansi, akuntabilitas, ada responsibilitas, ada independensi, dan ada kewajaran. Nah, tentunya ini ada analisis emiten ya. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan net profit margin, ROA, ROE, terus ada current ratio, ada
Debt to equity ratio, PBV juga. Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah mungkin nanti kita praktekkan saja ya teman-teman terkait net profit marginnya. Lihat net profit marginnya itu bagaimana. Biasanya net profit margin rumusnya apa, terus masih banyak sebagainya. Nah, nanti yang data kita sajikan itu data real ya. Teman-teman sudah tidak harus melalui hitung-hitungan. Jadi sudah data sudah data max atau sudah finish. Jadi teman-teman tidak harus melalui rumus-rumus net profit marginnya apa, rumus ROA-ROE-nya apa, nanti teman-teman tidak harus menghitungnya. Terus ada tampilan dari aplikasi kita ya teman-teman. Nah, nanti yang saya praktekkan itu ada di desktop itu sendiri, bukan di mobile atau tidak di gadget ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi kita. Nanti teman-teman ini sudah punya rekening semua ya Bapak? Kalau boleh tahu? Belum sih, ada beberapa yang belum, mungkin ada beberapa yang sudah. Oke, mungkin nanti bisa regresi ya Bapak buat teman-teman. Nanti saya kirimin PowerPoint ini buat teman-teman belajar begitu. Terus izin lanjut ya Bapak. Iya, silakan. Ini untuk tampilan dari aplikasi kita. Nah, ini adalah halaman awal dari aplikasi Profit Anywhere. Ini ada login username. Tampilan awalnya itu seperti ini. Ini berisikan ada IHSG atau indeks harga saham gabungan. Di bagian atas ini ada IHSG, di bagian bawahnya ini ada informasi pasar, ada tools analis, dan ada menu pembelian, dan ada menu penjualan. Nah, caranya untuk teman-teman melakukan menu pembelian, teman-teman bisa klik dulu di bagian buy. Ini nanti teman-teman diarahkan untuk di step yang pertama, teman-teman ini membeli 4 atau ketik 4 kode saham yang ingin teman-teman beli, katakanlah BBCA. Ini adalah kode saham dari Bank BCA. Terus ada masukkan harga pembelian di bagian bawah, di step yang kedua, price. Di bawahnya ini ada jumlah lot yang ingin dibeli. Di bawahnya ada jumlah atau jangan lupa masukkan PIN. Di bagian bawah tetap ya teman-teman harus memasukkan PIN. Nah, PIN ini nanti dikirim melalui email teman-teman saat melakukan registrasi tentunya. Terus di menu pembelian, ini ada ya, ini untuk gambaran menu pembelian, hampir sama seperti menu penjualan, cuma bedanya ini di bagian bawah ini ada sell, teman-teman klik sell aja. Nanti setelah klik sell, nanti di step-stepnya hampir sama seperti tadi di menu penjualan, atau menu pembelian tadi awal, begitu. Itu untuk menu penjualan. Nah, biasanya nih teman-teman saat melakukan registrasi di bagian portofolio itu tidak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi harus menunggu beberapa saat atau beberapa waktu untuk kita mengecek data dari teman-teman, validasi data dari teman-teman semua begitu. Ini nanti jika teman-teman datanya sudah sesuai, maka akan muncul di menu portofolio. Portofolionya akan kebuka. Nah, portofolio ini adalah daftar saham yang dimiliki ketika selesai pembelian, maka akan muncul di menu portofolio bagian atas. Itu untuk di menu portofolio sendiri. Terus ada menu order status ya. Nah, order status sendiri, ini di sampingnya tadi, di sampingnya ada menu portofolio, ada cash position. Di sampingnya cash position ada order status. Order status sendiri ini digunakan untuk melihat status transaksi dari pemesanan baik jual atau beli. Terus ada historial. Nah, historial sendiri ini adalah untuk melihat transaksi terdahulu yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa melihat transaksi terdahulu yang dilakukan oleh teman-teman. Baik itu mau rugi atau mau untung ada di bagian historial. Terus cara deposit dananya. Nah, ini untuk cara deposit dana teman-teman di bagian cash position ini ada cash deposit, tetapi biasanya teman-teman langsung saja kayak seperti transfer pada umumnya. Jika dana teman-teman Sinarmas atau CIMB nanti ada di bagian akun, nanti ada nomor rekeningnya di situ, nanti silakan transfer atau melakukan deposit dana hampir sama seperti transfer begitu. Nanti teman-teman tinggal transfer saja ke rekening dana nasabah teman-teman semua. Terus untuk cara tarik dananya. Nah, untuk cara tarik dananya sendiri ini ada tadi di bagian samping cash deposit ada cash withdraw.
Nah, withdrawal sendiri ini adalah untuk mentransfer dari rekening dana nasabah ke rekening tempat menerima dananya. Di bagian atas ini ada withdraw cash, ini adalah jumlah yang tersedia di EDN yang ingin ditarik. Di bagian bawahnya ada withdraw amount, di sini adalah jumlah dana yang ingin ditarik. Di bagian bawah ini ada transfer to atau rekening tempat untuk menerima dananya atau yang tempat untuk tarik dananya begitu. Ini ada order otomatis atau stop loss. Nah, untuk stop loss sendiri ini adalah menu, salah satu menu untuk melakukan atau meminimalisir dari kerugian. Katakanlah menu stop loss sendiri ini teman-teman, jika teman-teman mengaktifkan menu stop loss sendiri, nanti teman-teman pasang di harga berapa, katakanlah sebentar. Nah, untuk di menu stop loss sendiri, ini katakanlah teman-teman beli di harga mau beli di harga 10.000, tetapi harga saham itu sedang naik di 10.100. Teman-teman pasang di menu 10.000. Nanti saat harga saham itu turun akan terorder otomatis. Itu untuk order otomatis stop loss begitu. Saat harga sahamnya turun, jika teman-teman sudah mengaktifkan menu stop loss, ini akan terorder otomatis di harga 10.000. Saat harga sahamnya itu 10.100 begitu. Nanti saat harga sahamnya turun, itu akan langsung terorder otomatis di harga 10.000 begitu. Nah, untuk trailing stop sendiri ini juga untuk membatasi kerugian. Nah, trailing stop ini jika nanti harga saham teman-teman atau saat mengaktifkan menu trailing stop, di saat harga saham itu, semisal teman-teman beli di harga 8.000 atau di harga 9.000, teman-teman aktifkan menu stop loss, menu trailing stop sendiri ini di harga 8.000. Nanti jika harga sahamnya ini kemungkinan besar turun di bawah 8.000, nanti akan terorder otomatis di harga 8.000. Jadi untuk meminimalisir kerugian. Itu untuk trailing stop sendiri. Di bawahnya ada menu order book ya. Nah, untuk order book sendiri ini biasanya tidak asing lagi ya teman-teman. Ini ada open atau harga pembukaan, ada average itu harga rata-rata, volume itu volume perdagangan, high dan low itu harga tertinggi dan harga terendah, val itu value atau nilai transaksi. Terus ada bid dan offer, itu antrian pembeli yang ingin membeli pada bermacam harga, dan offer itu adalah antrian investor yang ingin menjual pada bermacam harga. Ini adalah ada perusahaan 941 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini belum saya update ya, mohon maaf ya teman-teman semua, karena ini per hari kemarin ini ada updatean baru, ini saya belum update. Mungkin bisa digarisbawahi ya, ada 941 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terus ada untuk mengurutkan dari gain terbesar ke yang terendah. Nah, untuk gain yang terbesar ke yang terendah, teman-teman buka menu di share summary, ini diusahakan menggunakan desktop atau menggunakan laptop, komputer teman-teman semua. Nanti klik change, di situ akan secara otomatis klik di bagian atas ini nanti akan secara otomatis mengurutkan dari gain terbesar ke yang terendah begitu. Terus ada untuk mencari volume terbesar. Nah, untuk volume terbesar nanti teman-teman cukup buka menu share summary, di situ akan ada muncul menu yang volume yang terbesar di bagian atas sampai ke volume yang terendah. Begitu, nanti akan diurutkan secara otomatis. Nah, terus ada lakukan analisis. Nah, biasanya untuk melakukan analisis teman-teman bisa lihat dari kondisi fundamentalnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada cara melihat informasi dari perusahaannya di aplikasi kita. Kita bisa praktekkan saja atau bagaimana sih, Pak? Halo? Ya, Mas. Ya, Pak, langsung Ya. aja praktek. Oke, nggih, Pak. Saya praktekkan langsung aja, nggih. Sebentar. Saya tak login dulu.
Mungkin jika ada yang mau bertanya bisa sambil sharing aja ya teman-teman. Ada yang mau bertanya atau tidak, kita ngalir aja nggih. Sudah terlihat belum ya Pak? Oke, sudah. Oke. Di tempat saya sudah. Oke, sudah terlihat nggih? Iya. Ya, saya lanjutkan ya Pak. Nah, untuk Ya, di ya. aplikasi kita ini tampilan di desktop seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk di tampilan desktop itu seperti yang digambar. Nah, ini untuk tampilan di desktop itu sendiri. Nah, di bagian ini ada 3 kolom kotak. Ini adalah untuk teman-teman cek harga sahamnya. Nanti akan muncul di sini. Di bagian bawah ini ada BILOT, ada OLOT, ada over dan ada bid ya. Di sini nanti akan muncul di saat jam perdagangan. Di lain jam perdagangan itu tidak bisa muncul ya, karena bukan jam perdagangannya. Nanti di running trade sendiri, nanti akan muncul kode sahamnya di bagian sini. Ini ada kode sahamnya. Ini saya garis bawahi ya. Ini untuk jam perdagangan, ini di running trade ini akan update setiap waktu, setiap detik ini akan update dari volume terbesar ke yang terendah. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan jika nanti teman-teman ingin melihat laporan keuangannya dari perusahaannya. Nah, untuk laporan keuangannya, katakanlah ingin melihat dari Bank BCA. Dari Bank BCA. Teman-teman bisa klik kanan. Di klik kanan sendiri di kolom kotaknya. Klik kanan nanti teman-teman ada search information. Nah, bisa melalui sini juga atau ada opsi lain teman-teman bisa klik di bagian atas ini ada market info. Di market info klik saja di bagian bawah ini adalah search information. Klik di search information. Nah, di bagian atas ini teman-teman tulis, katakanlah teman-teman ingin cek SIDO muncul dengan kode saham SIDO. SIDO muncul TBK. Nah, di sini nanti akan muncul perusahaannya itu berdirinya kapan, terus di mana perusahaannya nanti ada muncul di company profile. Terus ada stakeholdernya. Ada shareholdernya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, perusahaan SIDO muncul ini membagikan atau menjual sahamnya itu hanya 22% ya, 22,39% yang dijual ke publik. Terus ada manajemennya. Nah, manajemennya ini ada presidennya, di bawah ada ada struktur dari perusahaan itu sendiri. Terus ada search info. Di sini nanti muncul IPO-nya berapa dulu akan muncul semua di sini. Terus ada di finansial. Nah, biasanya yang biasa dilihat di bagian sini ya teman-teman, asetnya berapa, terus sales-nya penjualannya berapa, terus net profit marginnya ini dilihat di sini. Nah, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan data atau hitung-hitungan rumus net profit margin, terus ada debt to equity ratio, ada return on asset. Teman-teman tidak harus melakukan hitung-hitungan lagi. Data yang kita sajikan di sini ada data final atau data yang sudah kita kita melakukan analisa begitu. Ini untuk data aset atau data keuangan dari perusahaannya. Katakanlah jika perusahaan ini melaporkan keuangannya selama, biasanya satu perusahaan ada yang tahu nggak? Perusahaan itu melaporkan keuangannya berapa kali dalam setahun? Ada yang tahu? Nah, 4 kali. Biasa berapa? 4 kali per triwulan. Oke, benar Ibu. Ya, itu ada 4 laporan keuangannya ada 3 kali dan yang terakhir ini adalah laporan dari 3 laporan ini begitu. Nanti akan ada rekapan di laporan yang keempat begitu. Jadi perusahaan ini melaporkan keuangannya selama 4 kali dalam setahun. Nah, bisa dilihat ya, perusahaan jika tidak melaporkan keuangannya berarti perusahaan itu tidak baik dong. Karena melaporkan keuangannya juga jarang, apalagi pastinya perusahaan ini tidak baik untuk kita beli atau ada resiko saat kita beli begitu.
Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sharing aja nggih, Pak? Atau bisa di kolom komentar, Ibu? Monggo Atau- teman-teman yang mau bertanya. Oke. Selamat malam Pak Agung, Mas Irfan. Oke, silakan. Ya, Yandi. selamat malam, Bapak. Saya Yandi, Mas Irfan. Terima kasih informasinya, Ya, sangat membantu. Saya sangat tertarik nih dengan penjelasan Mas Irfan. Untuk konsep dasar penilaian apakah kita mau membeli saham tertentu, kalau menurut panjenengan ini kan ada dua macam analisa nggih, nggih. mental sama teknikal gitu nggih. Nggih, Pak. Kalau dari dua analisa itu yang membantu investor untuk mendapatkan keuntungan itu kan macam-macam nggih, tergantung. Tapi kalau menurut panjenengan yang paling yang ini dipakai biasanya yang mana, Mas? Teknikal atau fundamental? Kalau buat saya nih Pak, karena saya sukanya saya mainnya di laporan keuangannya Bapak. Jadi saya lihatnya di fundamentalnya begitu. Tapi ada orang juga yang menggunakan dari fundamental dan ada technical analysis Bapak. Jadi ada tergantung tipe orangnya Bapak. Yeah. Apakah ini cenderung suka yang fundamental atau yang teknikal. Tapi dari saya sendiri ya Pak, pribadi saya biasanya sebelum membeli dari perusahaan atau membeli saham dari perusahaan, saya lihat laporan keuangannya terlebih dahulu begitu. Dan dilihat dari berita terkini atau update ke depannya begitu. Nanti bisa dilihat ada contohnya kemarin ada yang tahu bahwa perusahaan Antam ini terkena masalah. Nah, apakah akibat permasalahan perusahaan Antam ini, emas ini akan cenderung naik atau turun? Nah, di perusahaannya itu biasanya karena ada permasalahan, ada sebagian besar yang perusahaannya turun dan ada juga yang tidak turun begitu. Nah, untuk menurut saya Bapak, biasanya saya menggunakan fundamentalnya Bapak begitu. Dan ada mungkin kalau Bapak ingin belajar kelas teknikal juga, kita bisa agendakan next time atau bisa saya melalui Bapak langsung begitu. Nah, saya akan mempraktekkan Bapak terkait cara memilih saham yang biasanya saya. Begitu nggih Pak. Nah, untuk cara membeli saham atau menurut saya berdasarkan fundamental ya Pak, biasanya kan kita harus hitung-hitungan terlebih dahulu Pak. Return on assetnya berapa, equity-nya berapa, PBV-nya berapa. Nah, biasanya kalau saya itu bisa langsung melalui aplikasi Bapak. Bisa klik saja di bagian market info. Sudah kelihatan ya? Market info yang mana Mas? Ini Bapak di bagian atas. Oh iya, atas. Bagian atas. Baik. Oke, di market info sudah. Di bagian bawah ini ada menu search comparison. Nah, di search comparison tinggal geser sedikit ke ADD search, klik saja, nanti Bapak masukkan kode saham yang ingin di-compare. Katakanlah saya di sektor perbankan ya Pak. Di sektor perbankan ini Bapak ingin membeli sahamnya Bank BCA. Kode saham Bank BCA itu BBCA. Terus sebentar terkendala stok okay. Sebentar Pak, biasanya ini di bagian search comparison kalau enggak oke, sudah. Nah, ini untuk di menu search comparison ini menunya seperti ini Pak, bisa dilihat di layar ya Pak. Nah, nanti jika ingin menambahkan lagi, ingin mencari rekomendasi dari suatu perusahaan, tapi ini satu sektor saja nggih Pak. Jadi konstruksi, tambang, terus ada dari bagian makanan juga makanan begitu Pak. Jadi di pangan terus ada konstruksi sendiri. Jadi tidak bisa antara sektor konstruksi di-compare dengan sektor keuangan. Nah, jika sudah tadi ini tampilan seperti ini, diklik kanan saja. Diklik kanan. Nanti di bagian bawah ini ada ADD search juga. Klik saja kode sahamnya apa yang kita ingin compare. Katakanlah BBRI. Nah, ada BBRI. Di bagian atas ini ada rekomendasi dari saham yang ingin dibeli. Nah, saham yang ingin dibeli atau rekomendasi dari 3 saham ini yang terbaik, ini ada di bagian atas. Ada di Bank Sentral Asia Tbk. Begitu. Ini data ini berdasarkan dari laporan keuangannya tentunya.
Nah, bisa dilihat dari ROA-ROE-nya ini sudah disesuaikan dengan rumus yang ada di ekonomi itu sendiri. Ada ROA, rumus apa namanya, debt to equity ratio itu rumusnya apa, current ratio. Ini sudah data final nggih Bapak. Ini data final yang kita sajikan. Jadi jika saya biasanya untuk membeli saham, saya lihat dari rekomendasi sahamnya di sini begitu. Ini biasanya data yang paling atas ini perusahaan yang rekomendasi dari Pintraco Sekuritas ini adalah Bank BCA. Itu untuk cara memilih saham dari sektor saya sendiri Bapak, begitu. Dari pribadi saya itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Mas. Satu lagi, Mas. Kaitan dengan pemilihan tadi, analisa teknikal dan fundamental. Kalau mengatasi sekarang, bagaimana kita mewaspadai atau pengalaman jenengan untuk jangan memilih saham yang digoreng itu, maksudnya seperti apa ya, Mas? Atau punya Saham pengalaman? digoreng, saham digoreng yang kadang naiknya tinggi banget, terus Betul, yeah. waktu itu anjlot gitu nih Pak. Yeah. Nah, kemarin ada nih Pak, sahamnya lupa aku dari perusahaan apa. Ini dilihat saja nih Pak, kenaikan saham itu tadi yang seperti awal itu ada per harga berapa, itu kenaikannya berapa. Dilihat dari situ perusahaan ini jika sahamnya itu tahu-tahu naik tinggi, itu perusahaannya biasanya saham itu sedang digoreng, begitu Pak. Jadi perusahaan ini jika sahamnya itu naik secara tidak wajar, harus hati-hati juga. Karena kemungkinan besar naiknya itu biasanya karena ada satu faktor dari pemegang saham dominan begitu. Jadi kayak katakanlah sahamnya itu digoreng begitu Pak. Jadi jika sahamnya itu naik, pas Bapak punya, otomatis langsung dijual begitu Pak. Itu biasanya kalau saham itu naiknya tidak wajar, itu ada problem tertentu di perusahaannya atau istilahnya digoreng sahamnya. Nah, jika lihat sahamnya itu naik, otomatis dihindari saja Pak. Karena yang udah-udah kayak saya ya, waktu itu saya beli sahamnya A, tapi saat harga saham itu naik, ini contohnya, saya spill saja ya Pak. Yang kemarin naik tidak wajar itu ada Pantai Indah Kapuk Bapak, bisa dicek. Itu naiknya sangat tinggi sekali. Nah di situ pastinya itu permainan dari orang atas begitu Pak. Nah itu harus diwaspadai. Biasanya perusahaan yang seperti itu nanti harga sahamnya akan anjlok sangat cepat sekali Pak. Jadi nggak perlu grafik turun lagi, biasanya langsung anjlok ke bawah begitu Pak. Jadi harus diwaspadai atau kalau bisa dihindari saja Bapak, begitu. Ya, baik, cukup. Terima kasih Pak Agung, Mas Irwan. Ya, mungkin Pak nanti gini saja, ada yang mau mendelegasikan nomornya ke kolom komentar biar nanti bisa saya share PPT ini buat belajar teman-teman Pak. Ada yang mau mendelegasikan nomornya biar nanti saya chat biar untuk mengirim PowerPoint ini begitu. Oke Mas, nanti nomor saya aja. Oke Bapak. Oke, ada yang mau ingin ditanyakan lagi atau kita sharing-sharing saja nih saham yang bagus apa gitu. Kalau buat jangka panjang itu ada BCA sama ada PRI. Saya izin Mas mau bertanya. Oke. Oke Bapak. Saya Yudi. Mas gini, kalau untuk awal mulai untuk jual beli atau deposit atau dan lain sebagainya itu kan biasanya kalau di forex kan ada jasa pialang atau dan admin lah. Nah itu perhitungannya seperti apa ya? Terima kasih. Nah untuk tadi di forex pasti ada jasa ya Pak. Kita juga ada fee jual dan ada fee beli Bapak. Fee jual kita cenderung sangat murah sekali dan ada fee belinya. Begitu. Jadi kalau di forex itu ada pialang, di kita ada fee jual dan ada fee beli begitu Pak. Nah, untuk untuk sistemnya karena saya tidak terlalu mengetahui terkait forex ya Bapak, mungkin nanti saya bisa tanyakan terlebih dahulu apakah sistemnya ini sama. Tetapi kalau sepengetahuan saya terkait di forex itu ada jasa pialang dan ada kalau di saham itu ada jasa fee jual dan ada fee beli begitu Pak. Nah kayak gini Pak, jika teman-teman, jika Bapak ini jika
mau main atau investasi lah katakanlah, jika Bapak ini mau investasi, nanti ada akun demo Bapak. Jadi Bapak tidak memerlukan uang, begitu. Jadi di akun demo ini nanti saya kirimkan akun demo dari kampus STIEWW. Karena kita kerjasama, pastinya kita ada akun demo setiap kampus galeri investasi kita, begitu Bapak. Mungkin nanti biar Bapaknya memulai investasi tanpa mengeluarkan uang atau buat basic awalnya, nanti Bapak bisa nanti saya bisa kirimkan akun demonya, begitu Pak. Bisa tahu Pak, besaran fee untuk beli atau jualnya itu kisaran di persenan atau per berapa lot atau Persenan gimana, Bapak, 0,25% Bapak. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, silahkan buat teman yang lain. Mungkin ada yang bertanya. Kalau sama kripto itu sama atau beda Pak analisisnya gitu? Kripto hampir sama Bapak, ini ada teknikal dan analisis karena itu kripto juga hampir sama seperti saham, terus ada obligasi juga hampir sama. Intinya ini 11-12 dengan kripto Bapak. Tetapi kalau saham ini uang Bapak ini tidak hilang gitu. Jadi biasanya nilainya saja yang turun. Mungkin jika Bapak-Bapak ini atau jika teman-teman ini ada pendapatnya mungkin bisa dikemukakan atau bisa kita sharing saja nih Pak dari Bapak-Bapak. Monggo teman-teman, silakan. Oh iya. Sama satu lagi ya teman-teman, jika ingin melihat chart ini untuk gambaran dari analisis teknikal, nanti bisa klik di bagian bawah. Ini ada market info, ada chart, itu untuk menu analisis teknikal. Nah, untuk analisis teknikal mungkin kita bisa agendakan di waktu berikutnya untuk cara melakukan analisis teknikal di suatu perusahaan begitu. Dari indikatornya menggunakan apa, itu ada nanti. Ada yang mau ditanyakan kembali atau kita sharing terkait? Oke, ada teman-teman yang mau tanya? Di Silakan. sharing lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Kalau dari saya sih untuk analisis teknikal mungkin dengan forex, dengan kripto hampir sama ya untuk teknikalnya. Teknikalnya, Oke, cuma fundamentalnya dia berbeda. Fundamentalnya berbeda. Nah, karena kita dianalisis laporan keuangan, maka yang saya minta dari Pintrakonya lebih ke fundamentalnya, gitu, teman-teman. Kalau teknikalnya sama. Kebetulan saya juga pernah bermain di forex, pernah di kripto juga, teknikalnya sama-sama baca grafik kok. Nah, ini ada. Kalau Biasanya kebiasaan dilihat tadi, di sini, Pak. Iya. Kalau kebiasaan tadi yang tanya lebih fundamental atau teknikal. Kalau untuk yang fundamental, biasanya bahasanya sih kalau bahasa saya sama teman-teman itu jangka panjang. Lebih ke fundamental. Kita belinya sekarang, jualnya tidak tahu kapan itu. Tapi kalau teman-teman dalam satu hari mau jual beli, nah lebih ke tactical. Karena dia bahasanya bisa kayak bisa memprediksi habis ini grafik ini mau kemana. Itu technical. Tapi ada disclaimer juga Pak Irfan, kalau terkait berita kayaknya Indonesia mau berita apapun kayaknya sahamnya segitu aja. Itu banyak buktinya. BSI, Bank Mandiri, Bank BRI mau ketipu berapapun
bobol ya kayaknya sahamnya BRI itu nggak turun ya tetap aja di situ kayak gitu. Jadi nggak kayaknya model dengan yang di luar kayaknya beda. Di luar kan kena isu sedikit langsung goyang tuh sahamnya. Kalau di Ya, Indonesia kayaknya agak kalau susah ya, Pak. selama saya bermain di ini saham kayaknya saya nunggu BRI walaupun kena isu sejelek apapun nggak turun drastis ya. Kemarin Gitu. aja pas isu itu apa namanya pembesarnya Antam kena problem juga Antam juga nggak terlalu ini ya Pak, Iya, nggak begitu Maru. Jadi nggak begitu turun. Ini malah kuning ya Pak 1450. Padahal isunya emasnya itu ilegal, ya, tapi harga sahamnya tetap stabil. ya jadi kalau di Indonesia kalau bermain cari keuntungan jangka panjang kalau saya bilang nabung saham ya di Indonesia paling enak Mas. Tapi kalau untuk jual beli dapat keuntungan cepat kayaknya Pakai luar Pak. kayak luar ya seperti itu. Monggo Yang teman-teman jam mungkin perdagangannya ada kebalik. iya, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Kalau sudah mungkin dari Pak Irfan mungkin ada closingnya monggo silakan. Kalau dari saya cukup satu saja ya Pak. Tadi seperti yang tadi saya bilang buat teman-teman semua, saya mengutip dari Bapak Loken Hong bahwa intinya harta karun terbesar itu tidak ada di dasar lautan, melainkan di pasar modal Indonesia. Buat teman-teman terus semangat buat mempelajari terkait saham. Kita next ketemu di waktu berikutnya dengan jam yang berbeda, tentunya dengan analisis juga yang berbeda. Mungkin dari saya jika ada kekurangannya atau kelebihannya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Irfan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu dari apa itu sharing dari ahli kita dari Pintrako yang terkait dengan pasar saham. Nah, silahkan teman-teman kalau mau bermain. Kalau harapan saya harapan saya berinvestasinya tadi nggak boleh sama Pak Irfan ya. Berinvestasinya bisa ke Pintrako, tapi kalau teman-teman mau ke tempat sebelah ya monggo tidak apa-apa, tapi minimal dari teknik fundamental yang kita pelajari itu berguna. Oh ternyata endingnya seperti ini, walaupun yang kita pelajari kemarin panjang, nah, kita harus nyari ini itu. Oh ternyata di aplikasinya Pintrako sudah langsung ada, tinggal ketik aja, tinggal klik aja, mungkin seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat Pak Irfan atas ilmunya, sangat bermanfaat buat kami. Dan saya sangat berterima kasih nih buat teman-teman. Wah, masih semangat. Biasanya kalau saya yang ngajar, Pak, off cam semua ini, Pak. Ada Pak Irfan dari Pintrako langsung on cam ini. Wah, senang saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kuliah kali ini semoga bermanfaat. Jika seperti biasa, jika bermanfaat, nah, kita sebar ke teman-teman yang lain. Karena itu nanti bisa menjadi amal jariah kita juga Pak Irfan. Oke, mungkin itu untuk kuliah kali ini. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih banyak. Semoga ketemu di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya tutup kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Salam, Pak. Terima kasih Pak Irfan.